everybody. Apa kabar kalian semuanya? Yeah. Aku yakin kita semua siap untuk bersorak. Amin. Amin. Ya. Katakan, kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan mau penyelamat, penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Katakan bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Amin. Masih semangat semuanya? Yeah. Katakan, kau Yesus batu penjuru, kau Yesus batu penjuru. Dari mula keselamatanku. Amin. Yang menang kalahkan mau, penyelamat kami, penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya. Oh haleluya, Engkau mulia. Sekali lagi katakan haleluya. Oh haleluya, dahsyat berkuasa. Semua katakan bersorak, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh. Semua yang di rumah, ayo kita coba tepuk tangan yuk. Lebih keras lagi. Kita yakin bahwa Yesus yang diagungkan. Agung, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus agung, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Siapa? Yesus Tuhan, Yesus tempat perlindungan, kubur. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia.
agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, katakan Yesus Tuhan. Amin. Kami tahu ya Tuhan, Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, selalu setia Tuhan. Makasih Tuhan. Katakan, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mata kami, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu Tuhan. Kau Tuhan, contoh hidup kami. Katakan, kerinduanku, tinggikan namamu dan ku karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Yesus Tuhan, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salib
seperti-Mu Tuhan. Kami mau benar jadi seperti-Mu Tuhan. Kami mau jadi sama seperti Engkau Tuhan. Biar hati kami setulus dengan-Mu Tuhan. Biarlah kehidupan ini sama seperti-Mu Yesus, benar-benar seperti-Mu Yesus. Kau mau bersihkan hati ini hingga menjadi seperti hati-Mu yang putih Tuhan, yang suci Tuhan. Kau sosok yang patut kami tirukan Tuhan. Kau pribadi yang harus kami ikuti Tuhan. Yesus Tuhan, kau mau belajar hidup kami jadi seperti-Mu, jadi serupa dengan Kau. Karena itu kerinduan hidup kami. Kerinduan hidup kami itu adalah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Benar menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ampuni kami bila kami mengecewakan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, bersihkan hati kami, putihkan hati kami Tuhan. Kami kepunyaan-Mu Yesus, kami milik-Mu. Halo Imestis, kali ini kita akan kedatangan tamu spesial. Dan mungkin kalian penasaran sih siapa tamunya ya. Seperti yang Kak Dev bilang kemarin, ada tamu spesial. Langsung saja ya, kita panggil. Ini dia, Kak Casey. Yeay! Hai guys, halo semuanya. Halo, apa kabar? Baik, Oke. aku baik-baik banget. Mia, gimana? Jadi Apa ya? aku boleh perkenalan diri Oh iya, dulu? silakan, silakan. Iya. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu ya nama aku siapa. Halo semuanya, nama aku Cassandra Joy. Kalian bisa panggil aku Casey. Aku saat ini sedang berkuliah di satu-satunya universitas terbaik di Kalimantan Timur, Kalimantan. Universitas Mula Warman. Ya. Unmul. Unmul, hidup Unmul. Dan aku juga saat ini sedang bekerja di cafe Camel King. Oke. Oke, itu ada di Belibis. Dan kalau kalian mau, kalau kalian cari cafe yang tempatnya sepi banget, kalian bisa datang ke tempat aku. Di sana itu cafe new normal guys. Cafe dengan gaya hidup new normal. Oh iya, sebelum kita mulai sharing kita, kayaknya lebih baik kita doa dulu kali ya. Ya, betul sekali. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Casey ya Tuhan, yang akan sedikit sharing tentang firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ini bisa berguna bagi kami ya Tuhan. Itulah doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, aku langsung aja ya. Langsung. Ya. Jadi minggu lalu nih, Kodev kan udah nyampein tentang not confident. Not confident. Ya, atau insecure ya. Insecure itu ya. Kodev kan udah nyampein itu ya. Dan Bang Erik juga udah sempat nyampein Oh di iya, minggu benar. pertama. Jadi kita udah tahu banget nih artinya insecure tuh apa. Artinya kita minder, nggak percaya diri, kita sering ngebandingin diri kita sendiri sama orang lain. Kita nggak bisa menetapkan pilihan kita, dan kita tuh minus plus plus. Gimana tuh? Minus plus plus ya, itu juga aku nggak tahu juga.
Nah jadi di akhir sharingnya Kodev juga dia udah sempat bilang ya kalau kedatangan tamu spesial ya itu aku Spesial banget. spesialnya ya, dan aku bakalan bahas tentang self love gitu, dan ya minggu ini aku bakalan tentang bahas self love. Nah kalau diartikan ke bahasa Indonesia artinya apa sih? Mencintai diri sendiri. Ya benar sekali. Apa artinya self love? Menurut KBBI. salah, menurut Kamus Besar Casey. KBC. KBC ya betul. Artinya itu kita mampu mencintai diri sendiri, kita mampu menghargai diri sendiri, dan kita jangan lupa kita tetap bersyukur untuk keadaan kita gitu loh, diri kita sendiri kayak gitu. Kenapa sih kita mesti bersyukur atau kita mesti mencintai diri sendiri atau menghargai diri sendiri? Kenapa tuh? Karena God create you, oke? Artinya Tuhan menciptakan kita. iya benar. Coba ya kita baca di Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Kamu baca 13, aku 14 ya. Oke. Oke. Ayat 13. Sebab engkaulah yang bentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Nah, nih di dalam ayat ini dikatakan sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ya, walaupun kita berasal dari perut ibu kita ya, kita keluarnya dari perut ibu kita, ya tapi siapa yang naruh kita dalam perut ibu kita? Tuhan kan? Ya, Benar. Tuhan tuh taruh kita di dalam perut ibu kita, dan dia juga udah tahu jauh sebelum kita ada di perut ibu kita, dia udah merencanakan kehidupan kita seperti apa ya untuk kedepannya. Terus dia juga udah tahu bentuknya kita seperti apa. Ada yang coklat kayak JJ, ada yang putih kayak aku, enggak juga putih sih, cerah dikit deh ya. Ada yang tinggi kayak JJ, ada yang mungil kayak aku, hidup mungil ya. Nah kayak gitu loh, dan kita harus bersyukur gitu loh untuk segala keadaan yang ada dalam hidup kita, yang ada dalam diri kita. Mata kita belok, mata kita sipit, mancung, pesek, apa segala macam. Yang di tengah-tengah dulu apa tuh? Nggak tahu. Bersipit. Gak asing. Skip. Oke. Nah yang kedua itu yaitu ya God love you gitu loh. Tuhan Ya, cintai benar. kalian. Tuhan terlebih dahulu mencintai kita. Aku bacain di dalam Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, kurang apa? Kurang sayang apa? Tuhan sama kita sampai dia ngasih nih, mengorbankan. Aku mengasihi anakku, makanya aku mau anakku ini terlepas dari segala dosa di dunia gitu. Karena Tuhan sayang sama kita. Sayang banget pasti. Sayang banget. Nah, jadi jangan ada yang namanya insecure ya, kayak gitu. Aku mau sharing sedikit pengalaman tentang keinsecurean aku ya. Jadi dulu aku itu orangnya sampai sekarang suka makan gitu. Nah, cuman ya kalian lihat sendiri kan badanku semakin sehat. Sehat deh. Kamu sehat nggak? Sehat dong. Sehat, Pasti. Ya kalau dulu itu aku kalau misalkan makan banyak, habis itu kayak ngerasa, duh aku gendutan kayak gitu kan. Terus besoknya atau 2 hari kemudian aku langsung kayak diet gitu, jadi makan cuman sekali di siang hari dan malamnya itu enggak. Nah kayak gitu kan, sampai mah aku tuh kambuh. Oh, ya? Jadi kayak sekarang tuh lumayan akut, jadi nggak bisa kalau makan cuman sekali dalam sehari. Sekarang aku harus makan 2 kali sehari ya minimal kayak gitu. Siang dan malam. Ya benar, siang dan malam. Tapi malamnya tuh jam 6 malam. Jam 6 sore terakhir batas makan ya. Ya mungkin sekarang juga masih ada ya kayak nanya, "Ih, kok aku gendut banget?" Ya gendut ya karena kamu makan. Ya, tapi kamu harus bersyukur kamu masih bisa makan gitu sampai sekarang. Nah, syukur. Masih bisa hidup. Makan enak. Hidup makan. Iya, hidup makan. Makan adalah hidup. Jangan. Hidup untuk Tuhan. Makan Iya, untuk hidup sih. Iya. Iya. Oh iya Oh, benar. iya. Betul. Tapi jangan hidup untuk makan ya. Iya. Oke guys. Nanti kalian besar banget kayak
Genta. 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 Iya. Yang besar itu, yang dari Jepang itu. Iya benar. Kayaknya gitu. Oke, contoh lainnya. Dulu aku juga pernah insecure sama suaraku. Kenapa tuh? Aku pernah nih dikatain mamaku, kamu kenal mamaku kan? Nah, Iya. kayak deket banget ya. Iya deket banget gitu Iya. ya kenalnya. Iya, jadi aku pernah dibilangin mamaku kalau aku nyanyi suaraku tuh datar. Padahal aku udah berusaha memberikan yang terbaik gitu ya. Datar yang gimana tuh kayaknya? Datar, aduh, kamu jangan memancing aku untuk bernyanyi. Oh, iya. Misalkan nih seperti ini. Terima kasih Tuhan. Jadi jangan dong, aku mau nyanyi yang bagus. Oh, iya. Sekarang dulu aku gitu. Terus itu memicuku untuk memacu diriku untuk bisa bernyanyi gitu. Kayak aku ngubah insecureku, aku bersyukur dan aku mau berlatih gitu. Nah, jadi aku sekarang bisa nyanyi. Jadi Coba. terima kasih Tuhan. Nah, kayak gitu. Ya kayak gitu guys. Nah, jadi kalian harus terima diri kalian sendiri. Kalian harus mencintai diri kalian sendiri seperti lagunya Justin Bieber apa tuh? Love yourself. Love yourself. Ya kayak gitu. Tapi ingat teman-teman, jangan sampai karena kalian mencintai diri kalian sendiri, kalian sampai lupa untuk memperhatikan sekitar, lupa untuk memperhatikan teman-teman kita di sekitar, keadaannya, menghargai teman-teman kita, kayak masa bodoh dengan teman-teman kita gitu loh. Jangan sampai hal itu terjadi karena Tuhan sendiri ngomong kalau kita hiduplah dengan kasih, di dalam kasih gitu. Nah, seperti itu, gitu J. Oh iya. Tapi nih, aku punya pertanyaan sih. Misalnya nih, kita kalau untuk teman-teman kita kayak mengasihi mereka, kita kayak jadi berkat bagi mereka. Tapi kalau kita apa ya? Kayak Nyatanya belum bisa. Untuk diri kita sendiri gitu loh. Kayak kita kayak masih merasa gimana ya? Kayak kurang gitu loh. Kurang bersyukur, kurang menerima. Oke, kembali lagi nih. Kan di dalam Alkitab Tuhan udah bilang kan, hidup di dalam kasih. Dan banyak banget ayat Alkitab yang berkata tentang kasih sesama, kasih dalam diri sendiri gitu. Dan kalau misalkan kita nggak bisa mengasihi diri kita sendiri, artinya kita nggak mengasihi Tuhan. Karena kasih itu berasal dari Allah dan kasih itu adalah Allah. Ada di dalam ayat Alkitab. Teman-teman boleh nyari kalau misalkan pengen nyari tentang kasih ya. Dan mungkin salah satu cara supaya kamu bisa menerima diri kamu sendiri, ya kamu melihat nih diri kamu di kaca, kamu bilang aja, kamu tuh keren banget gitu, kamu tuh cantik banget, ganteng kayak gitu. Kayak lebih kayak memuji diri sendiri aja, walaupun orang lain mungkin kurang tertarik ya, tapi jangan salah, orang tua kita tertarik ya sama kita ya, kayak anak mama mau kemana nih, cantik banget, biasa aku digituin. Dilus-lus. Iya, ganteng banget gitu, style bagus kayak gitu. Ya belajar menerima diri sendiri dan kamu bilang sama Tuhan, Tuhan aku nggak pede dengan diriku ini gitu. Terus tapi aku pengen deh, aku mengubah ini. Aku pengen menonjolkan satu kelebihan aku gitu loh. Dan aku mau mengurangi rasa keinsecureanku. Dan perlahan pasti kamu bisa asal kamu usaha untuk mengubah semuanya itu. Nah, kenapa sih kok mesti banget nih peduli sama orang lain? Atau teman, kenapa sih kita harus peduli sama teman kita sendiri? Coba ya, di dalam dunia perkomunikasian ya, aku kan jurusan komunikasi. Sekali lagi aku jurusan. Bisa ngomong. Iya, aku suka ngomong. Ya jadi walaupun sebelum aku masuk kuliah, dari aku SD, SMP, SMA, ya kita seumuran ya sebenarnya. Aku tuh seumuran sebenarnya sama. Aku juga. Ya. Dan kita udah belajar tuh tentang yang namanya sosial. Di pelajaran PPKN, IPS itu kan belajar tentang sosial ya, dimana sosiologi. Benar, sosiologi. Dimana kita harus berinteraksi sama orang lain, kita harus menghargai pendapat orang lain, kita harus menghormati orang lain gitu ya. Dan di dalam Alkitab juga seperti itu gitu. Tuhan mau kita itu mengasihi sesama kita nih. Coba bayangin kalau misalkan kamu nih J, kamu kan kemarin pas masih di Malang itu di kos kan, dan itu udah mulai nggak kuliah lagi kan? Iya. Iya bener nggak? Bener. Ya. Gimana tuh? Kamu di kos sendirian, nggak punya temen, kasian.
kasihan banget. Ya, gimana kamu nggak komunikasi sama orang, kamu nggak ketemu teman-teman kamu gimana? Ya pasti kayak jenuh sih. Iya, jenuh. Biasanya ngumpul bareng atau nongkrong sama Iya, teman-teman ngobrol ya gitu-gitulah seru-seruan, tapi pas nggak kuliah itu ya di kos Iya, ya, betul. teman tuh HP ini aja sih, Iya, temennya HP. nggak seru juga. Ya jangan kan gitu ya, kita yang sama keluarga aja, misalkan nih kita seharian di kamar, tapi padahal ada keluarga di luar gitu, gimana rasanya kita nggak ngomong sama keluarga kita di rumah? Nggak, pasti nggak bisa, pasti kalian ngobrol akhirnya. Harus. Ngomong pasti harusnya kayak gitu. Dan kita sama-sama tahu juga kalau kita itu ciptaannya Tuhan kan, benar kan? Ya. Contohnya nih, aku ambil dari Alkitab. Kalau Adam nih, manusia pertama kan Adam nih. Adam. diciptakan sama Tuhan. Betul. Adam ya? Adam Ya. Adam mana? Adam. Ya, pokoknya manusia pertama diciptakan sama Tuhan tuh Adam gitu. Dan Tuhan tuh sampai ngomong kalau misalkan tidak baik bahwa manusia hidup sendiri saja, maka kujadikan Hawa. Nah, di sini kita jangan memandang kalau Hawa dan Adam ini orang yang berpasangan ya. Kita anggap karena kita lagi bahas tentang pertemanan dan interaksi dengan orang, kita anggap mereka berdua ini berteman gitu loh. Jadi Adam ini punya teman buat tempat dia cerita tentang mungkin mengurus binatang, lelahnya mengurus binatang ya pada saat itu ya kita nggak tahu. Terus itu mungkin tentang keluh kesah mereka berdua seperti apa gitu kan. Dan ya kita perlu yang namanya orang lain buat di dalam hidup kita, dan kita juga perlu yang namanya mengasihi gitu. Nih, kalau di dalam Alkitab yang aku bilang tadi, banyak banget ayat Alkitab yang membahas tentang kasih. Salah satunya itu di dalam Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Nih, Tuhan di sini bilang inilah perintahku. Berarti ini satu perintah yang memang harus dijalankan sama kita. Wajib banget kita buat ngejalanin ini gitu loh. Kita harus mengasihi sesama teman kita. Kalau misalkan kita bisa mengasihi diri kita sendiri, berarti kita bisa mengasihi teman kita. Ingat ya. Dan kalau kalian bingung caranya mengasihi teman kalian seperti apa, perlakukan teman kalian seperti apa kalian ingin diperlakukan. Contohnya nih, misalkan kamu pengen dihargai sama teman kamu, ya berarti kamu juga harus menghargai teman kamu. Kalau ya respect. Kalau misalkan kamu pengen dibeliin makanan sama teman kamu, ya paling tidak kamu juga bisa memberi dia makanan atau membelikan dia makanan. Seperti itu ya, ada feedbacknya gitu ya. Nah, terus tadi kamu sempat nanya kan sebelum kita ngobrol tag ini, kamu sempat nanya. Oh kan? iya, jadi misalkan nih kita ya seperti tadi gue bilang, aku jadi berkat bagi mereka gitu kan, kayak beliin makanan lah atau ngantarin mereka pulang. Tapi misalkan siapa itu? Ada berapa orang nanti? Oke. Jadi aku sering melakukan kayak gitu. Tapi aku nggak merasa dapat feedbacknya. Iya, oke. Kalau misalkan kita nggak dapat feedback dan kita merasa kesal, itu masih itu wajar ya. Itu manusiawi kita nggak dapat feedback. Tapi ingat, kalau kita udah melakukan hal yang baik untuk orang lain, kita mengasihi orang lain kayak gitu kan, Tuhan bakalan ngelihat hal itu gitu loh, dan dia memperhitungkan segala sesuatu yang kita buat di dunia ini, ya termasuk kita mengasihi orang lain. Dan itu yang Tuhan mau gitu, yang kita lakukan di dunia ini ya, melayani sesama. Dan yang terakhir nih, Tuhan tuh datang ke dunia buat apa? Buat nyelamatin kita kan. Apa yang dibuat Tuhan di dunia ini? Ya dia melayani. Banyak banget kalau kalian baca Alkitab, kalian pasti banyak banget baca tentang Tuhan melayani dimanapun ya. Bahkan dari dia umur 13 tahun ya, 12 sampai 13 tahun. 13 tahun dia udah melayani orang lain seperti itu kan. Dan dia juga tetap mengasihi walaupun dia dikhianati sama orang terdekatnya. Ya kan, bener kan? Dia tetap mengasihi. Terus juga dia mengorbankan dirinya. Karena apa? Karena dia itu tadi aku bilang, karena Tuhan Yesus itu udah sayang banget sama kita, dan Tuhan Yesus itu adalah kasih. Jadi
kita sebagai ciptaannya kita harus saling mengasihi. Kalau kita bisa mengasihi sesama, artinya kita mengasihi Tuhan. Dan kalau kita bisa mengasihi diri kita sendiri, artinya kita juga bisa mengasihi Tuhan. Artinya kita adalah kasih. Yeay. Kasih. KSIH. Oke, udah. Oke, guys, itu aja yang bisa aku sampaikan hari ini. Terima kasih banyak sudah mengundang saya di tempat ini. Saya sangat senang ya untuk berada di sini. Kalau ada waktu bisa hadir lagi di sini. Iya benar. I'm glad to be here. Oke, siap. Oke, itu aja, dan aku mau berdoa untuk teman-teman di rumah. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kehidupan kami yang sungguh penuh rasa bersyukur kepada Engkau Tuhan, dan ajar kami untuk tetap hidup di dalam kasih kepada Tuhan, di dalam kasih kepada sesama kami. Karena kami tahu bahwa ketika kami hidup di dalam kasih, kami merasa bahagia Tuhan, karena Tuhan Yesus juga yang menolong setiap kami. Memberkati anak-anak di rumah, Engkau tetap memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Dalam sekolah online juga Tuhan tetap menyertai mereka di dalam sekolah mereka. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami sungguh bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bye guys. See you. Yay.